akan lanjutkan ya. Tapi sebelumnya barangkali saya ingin tanya, apakah kemarin ada yang sudah nyoba buat pakai Excel atau apa gitu? Saya sudah, Pak. Gimana hasilnya? Ini kebetulan Rauf itu buat catatan perkuliahan untuk menghitung termohidrolik di PIN, Pak. Jadi boleh saya share screen, Pak, hasilnya? Oh, boleh. Oh iya, sebentar ya, Pak. Oke. Ini saya jadi belajar yang dilakukan oleh Rauf, Pak. Seperti ini ya, Pak, hasilnya ya, Pak. Jadi di sini ada suhu coolant, suhu cladding di permukaan, di dalam, dan fuel di center. Jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Begitu bukan, Pak? Ya, untuk satu ini. Cuman ini masih kayak power density yang konstan ya? Iya, Pak. Ini power density-nya konstan. Mungkin paling kalau mau lebih realistik, power density-nya dibuat yang cosinus terpangkas. Kalau arah Z biasanya cosinus terpangkas, karena biasanya arah Z itu kalau untuk reaktor tradisional dia tidak memvariasi aksialnya, paling yang divariasi itu radialnya. Ya, secara polanya akan cosinus terpangkas. Oh, jadi tidak akan lurus gini ya, Pak, nanti? Tidak flat ya. Jadi itu nanti akan ada melengkung ke atas gitu. Oh iya, baik Pak. Berarti ininya dibuat dalam bentuk cosinus tadi atau cosinus terpangkas paling tadi. Hanya menambahkan satu lagi. Ini apa? Coba di ini sebelah kiri ini kan posisi Z ya. Iya Pak, ini posisi Z. Atas sedikit lagi. Nah, ini kan langsung suhu coolant. Ini kan dihitungnya ini berdasar karena power density-nya konstan. Ya, jadi paling tambah satu kolom di sini di ini di insert. Nah, di situ dimasukkan power density. Jadi bagian power density-nya bukan nganggap konstan, tapi ngambil dari posisi yang baru di insert itu gitu. Di sebelah sini ya Pak ya. Oke. Ya. Iya, baik Pak. Saya coba lagi nanti untuk yang cosinus. Ya, oke. Oke, yang lain barangkali ada yang sudah nyoba juga? Atau kita lanjutkan dulu aja ya? Oke, kita lanjutkan dulu dengan presentasi yang tadi ya. Oke. Ya, udah kelihatan ya. Nah, kemarin itu kita sudah sampai sampai sini ya. Nah, ini kita sekarang masuk thermal hidrolik di teras. Nah, ini kenyataannya biasanya kalau untuk fast reaktor dia bentuknya triangular gini. Kalau PWR dia kotak, ada 4 berjajar gini. Nah, kanalnya di tengahnya gitu ya. Nah, ya sebetulnya mau kotak mau segitiga sama aja. Ini nanti yang berbeda pada saat menghitung ekivalensinya. Jadi ini kan nanti kita buat satu dimensi. Jadi ini dibuat ekivalen bentuk yang aslinya seperti ini menjadi bentuk seperti ini ditambah satu silinder luar untuk naruh coolant, untuk naruh coolant gitu. Sehingga coolant yang aslinya itu mengalir di celah-celah sini, itu nanti dianggap mengalir di satu silinder bagian luar itu gitu. Nah, paling ekivalensinya aja nanti yang berbeda cara nyarinya. Nah, kemudian di dalam teras persamaan thermal hidrolik yang berlaku adalah seperti ini. Ini transient ya. Jadi ini kekekalan massa. Jadi perubahan densitas terhadap waktu ini sama dengan tergantung kepada perubahan total flow rate terhadap posisi. Artinya kalau ini berubah akan berdampak pada perubahan densitas terhadap waktu. Kemudian
ini adalah persamaan thermal heat conduction. Ya ini heat transfer, bukan heat conduction aja. Ini heat transfer secara keseluruhan, tapi diambil satu dimensi ya, karena Z. Nah, ini kita melihat rho Cp dUTC per dUT. Ini perubahan suhu pendingin pada arah aksial pada suatu posisi tertentu, di posisi Z tertentu pada waktu T. Ini akan sama dengan, ini adalah heat source di posisi itu. Kemudian dikalikan, ini adalah aspek yang terkait dengan heat conduction di coolant. Nah, kalau coolantnya itu air atau apa gitu ya, itu kadang-kadang ini bisa diabaikan ya. Untuk penyederhanaan ini bisa diabaikan, tapi kalau mau lebih akurat ini diperhitungkan. Nah, ini adalah hal yang terkait dengan konveksi ya. Jadi dia ini mengalir, mengambil panas dari sekitar-sekitarnya gitu. Nah, ini adalah konstanta pengambilan panas. Ini Cp. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Ini karena asumsinya adalah semua panas, ini kan semua panas itu diambil dari ini dari suhu-suhu sekitarnya itu diambil. Nah, kemudian berikutnya lagi ini adalah persamaan. Ini adalah momentum, hukum kekalahan momentum. Jadi, kalau ini adalah untuk menghitung flow rate sebagai fungsi waktu seperti apa, atau density fungsi waktu. Tentu ujung-ujungnya sebenarnya kalau G-nya ini dianggap tetap, ya ini berarti nanti akan tergantung pada ini. Density di posisi Z itu bisa bervariasi tergantung G di posisi Z itu. Kalau ini fungsinya untuk menghitung temperatur coolant secara aksial ya. Kemudian kalau ini fungsinya untuk menghitung pressure drop. Ini fungsinya untuk menghitung pressure drop. Nah, ini pressure drop yang terkait dengan faktor gravitasi. Ini pressure drop yang terkait dengan pressure. Nah, ini nanti pressure drop terkait dengan akselerasi. Kemudian yang ini adalah heat conduction lagi, tapi di dalam coolant, di dalam fuel, di batang bahan bakarnya ya. Ini bisa berlaku untuk fuel, untuk cladding dan sebagainya. Jadi ini adalah persamaan-persamaan dasar yang mengatur analisa thermal dan hidrolik di dalam teras reaktor ya. Nah, ini belum termasuk yang steam generator. Steam generator nanti agak berbeda. Nah, jadi sekali lagi saya ulang, ini adalah mass balance, persamaan kalau secara secara matematis atau fisis itu biasa dikenal ini persamaan kekalahan massa atau mass balance. Ini adalah hukum kekalahan energi atau energi balance. Ini adalah momentum balance. Ini sebenarnya energi balance tapi di dalam batang bahan bakar. Nah, kemudian ini adalah di dalam steam generator. Kita anggap ini steam generatornya adalah tipe counter flow. Jadi kalau tipe counter flow itu jadi ini misalnya yang primernya ke sana, sekundernya ke sini. Jadi berlawanan, arah alirannya itu berlawanan antara yang primer dan sekunder ya. Itu tipe counterflow. Cuman ini dianggap masih model yang sederhana, bukan yang helical misalnya. Ini adalah yang lurus ya. Cuman yang counterflow. Ini counterflow ini sudah agak lumayan. Dia biasanya kemampuan ngambil panas secara optimal
sudah ada ya. Oke, nah di steam generator sendiri ini berlaku beberapa persamaan, agak sedikit lebih rumit daripada di teras. Ini adalah persamaan energi balance. Kenapa agak banyak? Ini adalah energi balance di primary side. Katakanlah ini sisi primer. Mungkin ini ya, ini primary side. Ini secondary side. Nah, primary side itu ini energi balance-nya, di mana W ini suhu wall, suhu dinding yang memisahkan antara primer dengan sekunder. Kemudian ini adalah energi balance di dinding pemisah ini. Kemudian ini energi balance di secondary side. Nah, kemudian ini momentum balance. Momentum balance hanya ada dua. Ini momentum balance di saluran primer. Ini momentum balance di saluran sekunder. Bentuknya hampir sama dengan momentum balance yang tadi. Cuman di sini nggak ada T karena ini kita ambil steady state ya. Ini semua asumsinya steady state. Jadi kita polanya kuasi statik. Jadi kita anggap steady state itu diulang-ulang gitu ya. Ya semua bisa transient tapi bisa terbayang. Kalau transient di steam generator sangat-sangat rumit. Perhitungannya juga akan sangat panjang dan biasanya kalau orang analisis transient steam generator ya khusus steam generator itu nggak digabung dengan si reaktor karena kalau itu nanti sangat kompleks perhitungannya ya. Nah oke, kemudian berikutnya untuk mass balance ini persamaannya seperti ini saja. Jadi sepanjang kanal itu tidak ada massa yang hilang. Otomatis ini dampaknya adalah total primary flow dan total secondary flow di jalur primer dan sekunder itu akan konstan gitu ya. Yang ini adalah mass dan energy conservation. Nah ini kalau ini didiskretisasi tadi, ini bentuknya menjadi seperti ini. Ini setelah kita diskretisasi. Ini hasilnya adalah seperti ini. Agak sedikit. Kemudian momentum balance didiskretisasi, bentuknya adalah seperti ini. Kemudian ini energy balance di coolant, di pin, fuel pinnya. Bisa di pellet, bisa di cladding. Nah, untuk steam generator, ini untuk ambil steady state, didiskretisasi bentuknya jadi seperti ini. Ini energy balance, primary side, wall, secondary side. Kemudian ini momentum balance di steam generator. Ini ya ini momentum balance. Ini kalau didiskretisasi ya bentuknya jadi kira-kira seperti ini. Kemudian ini untuk kalau mau lebih detail ya, ini ada hot pool, cool pool dan sebagainya. Tapi saya rasa sementara tidak usah dulu. Nah sekarang kita akan membahas tentang pressure drop. Pressure drop itu mungkin kalau yang sangat relevan di sini sementara itu ada dua. Pertama adalah pressure drop yang terkait dengan friction. Ini adalah dia sebanding kuadrat dengan kecepatan aliran, laju aliran, kemudian dia berbanding dengan faktor friksi F. Nah faktor friksi ini biasanya tergantung laju aliran, kemudian dia berbanding dengan faktor friksi F. Nah, faktor friksi ini biasanya tergantung kepada parameter yang bergantung pada bilangan Reynolds biasanya. Nah, ini biasanya korelasinya bisa dilihat dan itu sangat bervariasi tergantung banyak parameter ya. Biasanya kita ambil aja dari paper atau handbook, kita ambil satu model tertentu. Nah, ini satu contoh modi diagram untuk fanning friction factor ya di sini.
Ini nilainya bisa dilihat ini dari Dunustat. Nah, oh sebentar. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit tentang analisa thermal hidrolik multikanal. Nah, kemarin kan kita baru membahas analisa satu kanal. Jadi satu kanal ini di sini ada larut sistem pendingin, kemudian di dalamnya ini nanti di sekitarnya ada fuel ini kan, fuel pin yang mengitari gitu. Kemudian nah, fuel pin di sekitarnya ini nanti di dalamnya ada fuel pellet, ada cladding dan sebagainya gitu. Nah, ini kanal 1, kanal 2, ini katakanlah, dan seterusnya ini kanal ke I, ini kanal ke I besar ya, kanal maksimum. Nah, kaidah yang berlaku, di sini kan ada total flow reaktor. Setelah melalui pompa, kalau ada pompa, dipompa gitu. Nah, kemudian di sini, dia akan didistribusi ke masing-masing kanal ini. Dia akan didistribusi ke masing-masing kanal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana proses pendistribusian itu? Bagaimana proses pendistribusian flow ke masing-masing kanal? Nah, ini kaidahnya satu. Distribusi flow ke masing-masing kanal itu sedemikian sehingga setiap kanal harus pressure drop-nya itu sama. Jadi, distribusi ini akan sedemikian sehingga pressure drop dari sini ke sini, dan dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, semuanya sama. Jadi itu prinsip alamiahnya, kaidah dasarnya. Pressure drop flow di sini akan diatur sedemikian sehingga pressure drop-nya ini semua akan sama. Jadi cara kita menghitung bagaimana kalau begitu? Nah, cara kita menghitung, ini di sini pertama kita tebak flow rate di masing-masing kanal. Nah, ini flow rate di masing-masing kanal. Jadi ini misalnya kanal ke-1, ke-2 dan seterusnya. Ini ada, ini totalnya misalnya kanal ke I ini ada N buah identik ya. Di kanal ke I ada I buah identik kanal yang identik. Nah, ini kemudian yang identik-identik dikalikan terus dijumlahkan untuk berbagai kanal. Totalnya tentu harus sama dengan total flow rate di dalam teras reaktor. Nah, kemudian setelah itu kita hitung pressure drop total. Pressure drop total itu maksudnya pressure drop yang sudah melibatkan semua komponen. Ada friction factor, ada acceleration, ada karena gravitasi, biasanya ada form factor juga ya. Tapi mungkin untuk diskusi di awal-awal, mungkin cukup kalau kita mengambil dua faktor, yaitu gravitasi dan friction factor ya. Nah, jumlah dari itu di total di masing-masing kanal dihitung. Kemudian setelah itu kita cari pressure drop rata-rata. Caranya ngitung seperti ini. Jadi pressure drop di masing-masing kanal dikalikan luasnya dibagi dengan luas total ya. Nah, ini cara ngitungnya sudah melibatkan, kalau ini yang identik berapa kanal, ini sudah ini sudah melibatkan jumlah total kanalnya tadi ya. Kemudian setelah ini dihitung, kita tinggal membandingkan apakah tiap kanal yang ada itu kalau dibandingkan dengan delta P, bedanya sudah kecil atau belum. Kalau dia nilai perbedaannya dari average pressure drop sudah di bawah epsilon yang menjadi kriteria convergence, misalnya udah errornya 10⁻⁻3, oh sudah cukup, berarti dianggap sudah convergence. Tapi kalau ada beberapa kanal yang perbedaannya masih lebih besar, ini mungkin lebih tepat dibagi lagi, ini dibagi dengan delta P average ya, ini dibagi delta P average, dia masih lebih besar dari epsilon nilainya, ya itu berarti belum konvergen. Kalau belum konvergen, dilakukan pendistribusian ulang. Jadi didistribusi ulang, kemudian dihitung ulang pressure drop. Nah, pendistribusian ulangnya itu, kalau dia pressure drop-nya terlalu tinggi, flow-nya dikurangi.
kurangi sedikit-sedikit. Kalau yang pressure drop-nya rendah, itu ditambah. Jadi kalau relatif terhadap pressure drop average itu lebih tinggi, flow itu harus dikurangi. Tapi kalau relatif terhadap pressure drop average itu lebih rendah, maka flow di kanal itu harus ditambah. Nambahnya nggak bisa terlalu drastis, nanti akan osilasi, mungkin sedikit-sedikit gitu ya. Nah, kalau adjustment ini sudah dilakukan, kembali ke nomor 2. Ini bila belum konvergen, ya terus diiterasi sampai dia konvergen. Kalau dia udah konvergen, maka berarti pressure drop di setiap kanal itu sudah sama. Berarti itu distribusinya sudah sesuai. Nah, secara umum sampai tahap ini udah standar. Jadi kalau udah bisa ngitung sampai sini, ya ini sudah cukup ini. Untuk menunjang riset di S3 juga udah oke ya. Paling nanti permasalahannya adalah nyari konstanta-konstanta tadi. Misalnya friction faktornya itu sudah betul belum, itu harus ngambil dari reference yang representatif. Nah, di sini saya akan masuk ke topik bahasan analytical solution dari steam generator. Tapi sebelumnya barangkali supaya bisa lebih nyantol, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan dulu sebelum kita beralih ke sana ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak ini biasanya dihitungnya pakai program atau pakai Excel bisa, Pak? Ya, Excel bisa, tapi kalau untuk reaktor ya repot ya, biasanya pakai program, Bu. Oke, baik, Pak. Enggak, minimal MATLAB ya. Tapi sih saya punya program yang sudah dibuat tuh Fortran. Jadi kalau mau memakai beberapa bagian yang sudah pernah saya buat, ya itu ini pakai Fortran. Dan kita dulu sudah pernah membuat beberapa yang untuk STGR ya. Jadi nanti kalau mau betul-betul buat sendiri, itu enggak dari nol ya, nanti buat dari yang sudah ada sebelumnya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Yang lain barangkali ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, kalau kemarin saya sudah pernah sebenarnya kemarin bikin yang di Excel, Pak, cuman karena di laptop yang satunya mau bisa share screen yang tadi. Cuma ini kita bagusnya alurnya, kemarin kan kita bahas tentang distribusi suhu ya Pak ya, secara radial, kemudian secara aksialnya belum dibahas lagi, Pak, cuman secara radial, kemudian kita membahasnya itu, mencarinya itu antara pressure drop ini dengan distribusi suhu itu berbeda atau di satu program yang sama, Pak? Sebetulnya bisa satu program, Bu. Nah, intinya adalah yang kita harus bereskan dulu kalau ngitung steady state itu coolant dulu. Coolant beres, begitu distribusi coolant di teras semua dapat, kita baru bisa beranjak ke menghitung temperatur surface dari cladding di semua teras. Setelah itu selesai, kita bisa baru masuk ke dalam lagi, yaitu cladding bagian dalam, terus maju lagi ke pelet bagian luar. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menghitung di seluruh posisi di pelet sampai ngitung center lainnya. Jadi urut-urutannya seperti itu, Bu. Jadi kita tahap pertama harus bereskan coolant dulu, distribusi coolant. Oke, berarti coolant dulu ya Pak ya, baru kita masuk ke pelet bahan bakarnya gitu ya Pak ya. Nah, baru nanti setelah dapat temperatur coolant masuk ke bahan bakar. Ya, ya gimana Bu? Hubungan yang pressure dropnya ini di mana, di bagian apa Pak? Di coolant-nya atau? Ini bagian coolant. Ini coolant. Pressure drop itu kan terkait dengan liquid ya. Oh, iya. Coolant. Jadi ini bagian dari perhitungan si coolant. Berarti kita set pressure drop dulu, baru distribusi suhu di coolant, atau ada ketergantungan? Bersama-sama dan iterasi ya. Karena apa? Saling mempengaruhi. Ketika kita ngitung pressure drop, misalnya di sini ada banyak parameter yang tergantung suhu. Ketika ngitung suhu, nanti juga ada pengaruh dari flow yang dipengaruhi oleh pressure drop. Jadi itu memang berkelindan dan itu memang harus dihitung dengan iteratif. Iya, ya, Pak. Ya, karena kemarin yang agak rumit di saya itu adalah mencari ke konstanta Reynolds, terus ada beberapa konstanta-konstanta yang ada rumusan-rumusannya itu beda referensi, beda rumusan, jadi agak membingungkan gitu Pak kemarin Pak. Kalau Reynolds seperti ini Bu. Ini masalahnya di sini Bu.
misalnya ini ya, tetapan HS, ini korelasinya seperti ini ya, bilangan Nusselt sebagai fungsi ini. Ini spesifik terkait dengan sistem. Jadi untuk reaktor tertentu, kondisi flow tertentu begini. Tapi yang lain bisa beda. Jadi ini korelasi ini tergantung bagaimana sistem, siapa yang mengusulkan. Sistem yang berbeda bisa berbeda. Jadi memang thermal hidrolik itu agak sedikit rumit karena di sini tetapan-tetapan detailnya itu banyak sekali dan rada likrik ngitungnya ya. Jadi kita harus nyari di jurnal-jurnal sistem yang kira-kira paling tepat sesuai dengan yang kita pakai. Baru kemudian tetapan-tetapannya kita mengacu ke sana gitu. Pak, baik Pak. Oke Pak, nanti ya kemarin kayak kemarin itu kalau saya menentukan karena bilangan Nusselt ini juga seingat saya ada rumusan yang lain juga gitu Pak selain ini gitu. Iya, justru itu banyak sekali sebenarnya korelasi itu. Nah, kita nanti harus mengambil korelasi yang kita anggap paling baik gitu, yang paling sesuai dengan yang punya kita sistemnya. Jadi sesuaikan dengan referensi yang kita pakai dan memang reaktor yang kita gunakan gitu ya Pak ya? Ya misalnya gini lah, kalau Bu ini Veriska itu kan gas cooled reaktor ya. Sementara bisa pakai mengacu ke itu Bu, ke apa? Thermal hydraulic analysis of helium cooled reaktor ya. Itu kan ada itu bukunya? Ada Pak, ada. Nah, itu ngacu ke situ aja sementara. Itu mungkin buku yang paling kompeten untuk terkait dengan helium cooled itu Bu. Oh, ya, Bu Fitria juga sama, itu ngacu ke buku itu. Pak, ada di sini. Pernah dipinjemin sama Bapak ya Pak. Oke, ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, sementara atau mau bertahap ini dulu ya, daripada mabok terlalu banyak ini. Tapi saya akan upload file yang akan kita bahas berikutnya tentang steam generator. Nah, mungkin sekilas saja saya akan tunjukkan ya, tapi nanti kita bahas di berikutnya. Sebentar. Ini akan saya save, saya upload ulang ya. Ini karena ada beberapa bagian yang berubah. Habis ini saya upload ulang. Kemudian ada satu lagi. Nah, ini dulu ini adalah formulasi yang saya buat waktu waktu mengerjakan safety analysis di studi S3 saya. Nah, kemudian ini saya sempat buat di book chapter. Ini intinya adalah solusi yang semi analitik untuk steam generator. Nah, ini counterflow seperti ini. Kemudian persamaannya sama persis dengan yang tadi sudah saya tuliskan. Nah, sekarang bagaimana cara mencari solusi analitiknya? Nah, ini adalah tahapan-tahapan untuk mencari solusi analitik. Nah, karena ini ada steam generator itu kan ada tiga regime, yaitu pertama adalah subcooled regime, kemudian boiling regime, kemudian kadang-kadang kalau dia cukup tinggi ada superheated regime. Tapi bisa juga hanya dua, subcooled sama saturated ya. Nah, karena itu ada tiga regime itu, dia berbeda sistem analisisnya. Dan itu kalau kita sudah menetapkan di sepanjang ketinggian steam generator itu transisi dari subcooled ke saturated itu di mana, dari saturated ke superheated di mana, maka itu satu kunci penting. Setelah itu kita masing-masing bisa hitung secara analitik. Tetapi kalau itu, nah nyarinya itu yang harus pakai iteratif. Nah, ini prosesnya semua dituliskan di sini, tapi lumayan banyak ini. Nah, tapi poinnya di sini, ini detail program ditulis ya dalam Fortran. Nah, ini kalau Anda mau, Anda tinggal
mencoba program ini akan dapat ya. Ini juga bagian dari program safety analysis dari yang saya buat ya. Ini contoh ininya. Nah, ini agak kayaknya baik kalau Anda baca-baca dulu ya. Kalau enggak agak sedikit ini berat mungkin ya. Nah, ini saya upload aja, nanti Anda saya upload PowerPoint yang tadi sudah diupdate sama ini. Nanti Anda baca-baca, nah nanti kuliah berikutnya kita bahas ini. Nah, sekarang kuliah berikutnya mau hari apa kira-kira? Jumat pagi gitu bisa? Jumat bisa, Pak. Jumat pagi jam 8 gitu bisa? Iya, boleh, Pak. Jumat. Boleh ya. Jadi Jumat ini atau Jumat depan? Jumat pagi jam 8 gitu ya. Jumat besok ya, Pak, atau depan? Jumat ini. Oh, oke, baik, Pak. Biar agak cepet ya. Bisa, Pak. Ya, Insya Allah bisa. Mungkin khusus untuk Pak Boni, mungkin kalau bisa 7:30 kita mulai lebih awal. Mungkin kita diskusikan sedikit tentang serak itu, Pak. Barangkali ada yang agak sedikit mendesak gitu untuk Pak Boni mengerjakan risetnya gitu ya. Baru nanti jam 8 kita masuk ke yang thermal gitu ya. Jadi khusus untuk Pak Boni mulainya 7:30 gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya. Terima kasih ya kalau gitu. Nanti sebentar lagi saya upload 2 file. Nanti Anda tolong dibaca-baca ya, terutama yang steam generator itu. Nah, sebetulnya poinnya adalah kalau Anda sudah bisa menggunakan model steam generator ini adalah model yang paling sederhana tapi sudah standar. Jadi Anda bisa pakai ini untuk analisis the whole system, sudah pakai steam generator, jadi udah satu loop penuh, sudah ada iterasi di mana penentuan T inlet, T outletnya itu nanti hasil iterasi ya, bukan dengan asumsi ini gitu. Oke, saya rasa sementara itu dulu ya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.